Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Sri Arfika Riani dengan NIM 202141042 dengan rekan saya yaitu Muhammad Reza Prayoga dengan NIM 202141028 akan mempresentasikan mengenai masa kebangkitan kembali hukum Islam. Setelah mengalami kelesuan, kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran Islam bangkit kembali. Hal ini terjadi pada abad ke-19 Masehi atau 13 Hijriah. Kebangkitan kembali pemikiran Islam timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Muncullah gerakan-gerakan baru di antara gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, yaitu pada sekitar tahun 1262 sampai 1328 Masehi bersama dengan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada tahun 1292 sampai 1356 Masehi. Gerakan yang dilakukan Jamaluddin Al-Afghani diteruskan oleh Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Gerakan yang diusung oleh mereka adalah sama, yaitu Islam yang dianut umat bukan lagi Islam yang sebenarnya. Inilah yang menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran. Oleh karena itu, untuk dapat bangkit kembali, umat Islam harus kembali kepada Islam sejati. Islam sebagaimana dipraktekkan di zaman klasik. Periode inilah yang akhirnya mengantarkan hukum Islam dalam perkembangannya zaman modern menjadi menarik dibicarakan. Sejak abad ke-19, terjadi kontak antara dunia Islam dengan peradaban Barat. Kontak tersebut melahirkan dampak yang mencengangkan bagi perubahan struktural sosial dunia Islam. Sejak itu pula, perkembangan hukum di dunia Islam hampir ditemukan dan didikte oleh pengaruh-pengaruh Barat. Setelah dunia Islam mendapatkan kembali kemerdekaannya dari Barat, tampak upaya-upaya yang semakin intensif untuk mengangkat kembali hukum Islam dan kemudian mendefinisikan dalam skema hukum nasional mereka. Masing-masing rumusan-rumusan hukum Islam tradisional dipertanyakan bahkan digugat. Khususnya menyangkut sejauh mana relevansinya dengan kebutuhan hukum masyarakat modern. Tak pelak, pembaruan hukum Islam menjadi tema penting yang menyita perhatian dunia Islam. Upaya inilah yang menentukan tampilan hukum Islam pada periode selanjutnya. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut masih dihadapkan kepada problem serius, khususnya berkaitan dengan metodologi pembaruan. Metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab persoalan-persoalan hukum dewasa ini belum memuaskan. Norman D. Anderson mengemukakan dua pola reformasi hukum yang dilakukan di dunia Islam. Yang pertama, syariah. Lambat laun akan semakin terabaikan dalam praktek sehari-hari, seperti hukum dalam dagang, hukum pidana, dan banyak lagi. Untuk akhirnya mengikuti peraturan-peraturan yang asal-usulnya sebagian besar asing yang diterapkan oleh sistem peradilan sekuler. Yang kedua, bidang hukum keluarga yang dianggap sakral itu, sejumlah perubahan yang sangat signifikan dibuat dengan jalan menginterpretasikan dan menerapkan hukum keluarga itu. Pemikiran hukum Islam pada masa kebangkitan. Menyadari akan kemunduran dan kelemahan yang disebabkan oleh kaum penjajah barat itu, maka pada awal abad ke-13 Hijriah, timbullah ide-ide, usaha-usaha, dan gerakan-gerakan pembebasan diri dan ilmu pengetahuan Islam dari penjajah dan pengaruh barat. Merasa perlu mengadakan pembaruan yang universal, meliputi bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, militer, dan lain sebagainya di dunia Islam. Di antara fuqaha yang diidentikan bermazhab kepada mazhab Hambali, muncullah Ahmad Ibnu Taimiyah dan muridnya
Ibnu Haim al-Jauziyah. Dia berdiri sebagai Hamzah wasol di antara masa terdahulu dengan masa sesudahnya. Menurut para ulama dan fuqaha, ada 4 pola utama yang menonjol pada saat kebangkitan ilmu fikih, yaitu 1. Modernisme. Pola pemikiran ini dipelopori oleh sejumlah pemikir dan sarjana muslim. 2. Survivalisme. Pendukung pola ini bercita-cita membangun pemikir fikih dengan berpijak pada mazhab-mazhab fikih yang sudah ada. 3. Tradisionalisme. Pendukung pola ini menekankan pada keharusan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Keempat yaitu neosurvivalisme. Pola terakhir ini disebut neosurvivalisme karena para pendukungnya selain menawarkan fikih, pengembangannya juga menampakkan konsernya yang besar terhadap kepedulian sosial. Kemudian membahas indikasi kebangkitan fikih. Yang pertama yaitu pembahasan fikih Islam, yang kedua kodifikasi hukum Islam. Tokoh-tokoh kebangkitan kembali. Yang pertama Muhammad Abdul Muhammad Abduh, yang kedua Syekh Muhammad As-Sirhindi, ketiga Sayyid Ahmad Syayid, Sayyid Ahmad Syayid. Pertama-tama kita membahas Muhammad Abduh Muhammad Abduh. Beliau lahir di suatu desa di Mesir Hilir, di desa di mana tidak dapat diketahui dengan pasti, karena ibu bapaknya adalah orang desa biasa yang tidak mementingkan tanggal dan tempat tanggal lahir anak-anaknya. Tahun 1849 adalah tahun yang umum dipakai sebagai tanggal lahirnya. Beliau berpendapat sebab yang membawa kemunduran fikih Islam adalah paham jumud yang terdapat di kalangan umat Islam. Karena dipengaruhi paham jumud, umat Islam tidak menghendaki dan menerima perubahan. Yang kedua yaitu Syekh Muhammad As-Sirhindi. Dia bernama Ahmad bin Abdul Ahad bin Zainal Abidin As-Sirhindi. Syekh Ahmad mempunyai beberapa manhaj untuk mencapai fase kebangkitan. Yang pertama, dia banyak memberikan pengajaran dan pendidikan kepada umat untuk mempersiapkan berdakwah dalam level yang tinggi. 2. Dia mengkritik widatul wujud dan ijtihad, yakni orang-orang yang bersatu dengan Tuhan. 3. Dia memerangi semua bentuk syirik. 4. Dia mengajak manusia pada tauhid yang murni dan keabadian risalah Muhammad Rasulullah. 5. Dia menentang kalangan Syiah di lingkungan istana pada masa Nuruddin. Yang ketiga yaitu Sayyid Ahmad Syayid, Sayyid Ahmad Syayid. Beliau lahir pada tahun 1786 di Rai Bareli, suatu tempat yang terletak di dekat Lucknow. Ajaran beliau mengenai tauhid mengandung hal-hal berikut. 1. Yang boleh disembah hanya Tuhan secara langsung tanpa perantara dan tanpa upacara yang berlebih-lebihan. 2. Kepada makhluk tidak boleh diberikan sifat-sifat Tuhan, malaikat, roh, wali, dan lain-lain. Tidak mempunyai kekuasaan apa-apa untuk menolong manusia dalam mengatasi kesulitannya. 4. Sunnah atau tradisi yang diterima hanyalah sunnah Nabi dan sunnah yang timbul di zaman khalifah. Yang keempat, beliau juga menentang taklid pada pendapat ulama, termasuk di dalamnya pendapat keempat imam besar. Oleh karena itu, berpegang pada mazhab tidak menjadi soal yang penting. Sungguh pun ia sendiri adalah pengikut mazhab Abu Hanifah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya materi yang luas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.